Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kita berjumpa kembali melalui siaran Kalimbuang Boba Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi 29 Agustus 2020. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita landasi di dalam firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk kesempatan yang indah ini. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami firman yang kami akan baca pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan bersama dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Oleh Lembaga Alkitab, pembacaan kita diberi judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada, dari bacaan kita diberi tema Yesus yang peduli. Orang sering mengatakan bahwa kesehatan itu mahal. Betapa tidak. Orang akan mengeluarkan begitu banyak uang agar bisa pulih, sehingga dapat dikatakan bahwa kesembuhan bagi orang yang sakit adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu, mereka berupaya mencari kesembuhan dengan berbagai cara. Salah satunya ke rumah sakit, serta mencari dokter ahli yang dianggap cocok dan dapat untuk menyembuhkan penyakit. Tuhan Yesus menjadi sosok yang dikagumi karena kuasa penyembuhannya. Orang tentu akan membawa yang sakit datang kepadanya setelah melihat bahkan mendengar cerita tentang kuasanya. Terbukti saat Tuhan Yesus tiba di rumah Petrus. Bukan saja ibu mertua Petrus yang sakit demam yang disembuhkan, sebagaimana yang diungkap dalam ayat 15 bacaan kita, melainkan semua orang sakit yang dibawa kepadanya. Dengan kuasanya, dia memulihkan mereka. Dia memegang tangan ibu mertua Petrus dan dengan sepatah kata menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan menyembuhkan yang sakit. Ayat 16. Tuhan Yesus memikul dan menanggung kelemahan dan penyakit mereka. Ayat 17 bacaan kita.
ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Dia sungguh peduli dan mengasihi mereka yang sakit dan lemah. Dengan kasih-Nya yang besar, Dia membebaskan mereka dari segala macam penyakit. Demikian pun kita, ibu bapak, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya banyak persoalan, banyak pergumulan hidup yang kita alami. Tetapi kita tahu kemana kita harus datang dan siapa yang akan peduli tentang pergumulan kita. Datanglah kepada Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar agar segala pergumulan hidup yang kita alami. Sebab hanya Dialah yang dapat kita andalkan untuk menolong dan melepaskan dari pergumulan yang kita alami. Jangan pernah menduakan Tuhan, ibu bapak, saudara-saudara, ketika kita mengalami pergumulan. Jangan lari kepada kuasa-kuasa lain, melainkan datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan, karena hanya Dia yang peduli kepada kita. Hanya Dia yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Termasuk ibu bapak, saudara-saudara, situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19. Jangan kita takut, jangan kita gentar. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepadanya agar virus ini segera hilang dari muka bumi ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengarkan bersama pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi landasan di dalam kami mengangkat tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang terbaring di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah-rumah mereka oleh karena penyakit. Ulurkan tangan kasih-Mu ya Tuhan, sembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang berduka oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, hiburkan dan kuatkan mereka agar tidak larut di dalam duka yang mereka alami. Kami berdoa ya Tuhan, mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami anugerah dan berkat Tuhan, yang berulang tahun, yang naik pangkat, yang memperoleh pekerjaan. Kiranya ungkapan syukur mereka boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan memberikan solusi, jalan keluar kepada mereka. Kami berdoa buat pemerintah kami, tenaga medis sebagai garda terdepan. Berikan kemampuan kepada mereka agar dapat mengangkat tugas seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu, baik dari tingkat TK hingga ke perguruan tinggi. Karuniakan kepintaran kepada mereka, karuniakan kesehatan, jauhkan mereka dari hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan ya Tuhan, agar satu saat akan boleh mendapat pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami, jemaat Landraki Berikanaya. Kami doakan seluruh anggota jemaat, kiranya Tuhan tetap menjaga mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa buat pendeta kami, karuniakan kesehatan, kemampuan di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat.
Kami berdoa buat segenap penatua dan diaken di jemaat Lanraki Biringkanaya. Karuniakan kemampuan kepada mereka agar dimampukan di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan Allah Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan terima kami yang datang mengucap syukur dan berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Salam sehat untuk kita semua. Amin.